Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang di desa. Saudara yang sampai di pelosok tanah air dan saudara semua di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam ini terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Daud di dalam Mazmurnya sedang menunjukkan perbedaan kehidupan antara orang fasik dan orang benar. Kehidupan orang fasik pada akhirnya akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi kehidupan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, asal tetap setia kepadanya. Maka kehidupan orang benar akan mengalami kehadiran, pertolongan dan bimbingan Tuhan di bumi, serta mewarisi keselamatan dan tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru. Daud yakin bahwa pemeliharaan Allah itu bersifat menjaga dan melindungi. Oleh sebab itu, kita orang percaya harus menghindari atau menjauhkan diri dari segala hal yang akan menggeser kita dari kasih Allah. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Mazmur 37 ayat yang 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan ia akan bertindak. Saudaraku, pemeliharaan Allah dengan hubungan kita orang percaya itu sangat intim atau menyatu, tidak bisa dipisahkan. Contoh kehidupan Yusuf yang menghormati Allah dengan hidupnya yang penuh ketaatan, maka Allah menyertai dia. Contoh lagi kehidupan Daniel yang mengasihi Tuhan, walaupun harus masuk ke dalam gua singa, tetapi malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa itu. Daniel pun selamat. Contoh kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jatah mereka masuk ke dalam dapur api yang telah dipanaskan 7 kali lipat. Alkitab berkata ketiganya tetap selamat dari dapur api itu. Bahkan pakaiannya bau asap pun tidak. Abraham, Ishak, Yakub lulus dalam ujian iman. Allah berkata, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub. Dan dia juga berkata, akulah Allahmu juga. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita harus mengasihi Allah dan tunduk kepadanya dengan iman kepada Kristus, jikalau kita ingin mendatangkan kebaikan bagi kita di dalam segala sesuatu. Oleh kita itu adalah Allah yang Esa, saudara. Allah adalah Allah yang Esa atau Ekat, merupakan satu kesatuan. Allah Bapa karena kasih-Nya, Anak Allah karena anugerah-Nya, Allah Roh Kudus karena persekutuannya. Dialah Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 37, Raja Daud memberikan sebuah gambaran tentang konsep hidup orang benar dan orang fasik. Yang menjadi fokus kita adalah hidup orang benar. Apa yang sebenarnya Raja Daud ingin sampaikan kepada kita dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, saudara?
Maka akan ada beberapa poin untuk kita renungkan bersama-sama saat ini. Yang pertama adalah bahwa orang benar selalu dalam penyertaan Tuhan. Saudara, hidup dalam Tuhan akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan atau meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan kasih setia Tuhan itu tetap untuk selamanya, tanpa memandang usia dari kita, muda bahkan sampai kita tua. Karena Tuhan selalu menopang orang benar. Puji Tuhan. Yang kedua adalah orang benar tidak akan dipermalukan. Saudaraku, bukan cuma orang benar hidup dalam penyertaan Tuhan saja, tetapi juga orang benar hidup dalam kelimpahan berkat yang Tuhan sediakan. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam situasi, kondisi apapun, sehingga orang benar tidak akan mendapat malu di tengah kelaparan, bahkan anak cucunya juga tidak mendapat rasa malu karena meminta-minta roti. Dan yang ketiga adalah orang benar akan menjadikan keturunannya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, apa yang kita tabur juga akan kita tuai. Sebagai contoh, orang tua yang baik akan menjadikan anak-anak yang baik pula. Tidak mungkin orang tua yang tidak baik menjadikan anak yang baik. Menarik bahwa orang benar bukan hanya dirinya sendiri menjadi berkat, tetapi keturunannya juga ikut menjadi berkat. Mari saudaraku, saat ini kita teguhkan hati kita untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang benar. Dia yang pasti memperhatikan dan mempedulikan kita, anak-anaknya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan saat malam hari ini. Meneguhkan kepada setiap kami Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang memberikan berkat bagi setiap kami, berkat bagi setiap orang-orang benar. Dan Tuhan yang akan tidak pernah meninggalkan orang benar sedetik pun ya Tuhan. Tuhan yang akan memperhatikan setiap kami, mempedulikan setiap kami, orang-orang yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, mari ya Tuhan meteraikan firman-Mu pada saat malam hari ini. Boleh kami simpan dan kami lakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara kami di perantauan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Tuhan yang akan menjadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu. Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa dan kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, desa kami, kota kami, negara kami Indonesia, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam ini. Saya percaya dan yakin saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari tetap mengandalkan Tuhan senantiasa, tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.